Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Kembali kami anak-anak-Mu ada di hadapan Bapa. Kami datang menghadap Bapa, dan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kuduskanlah setiap kami, kuduskanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan akan mengurapi hamba-Mu, menaruh setiap perkataan di dalam lidah bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya, termasuk di dalamnya orang percaya, anak-anak Tuhan, seringkali berusaha berjuang untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Atau dengan kata lain, mereka berusaha untuk mengisi ruang hati mereka. Ya, rongga jiwa mereka yang kosong itu akan selalu diisi dengan berbagai keinginan diri yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri, yang selalu dipandang kalau semua itu bisa mereka dapatkan, itulah yang memuaskan jiwa mereka, itulah yang menyenangkan, ya, itulah yang membahagiakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, lalu kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar, maka apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, di mana firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau kita mau belajar untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dengan hati nurani kita yang jujur, maka kita akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini artinya yang mulia Tuhan Yesus Kristus hendak berkata bahwa kerajaan Allah itu harus menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupan kita. Dan itu artinya ketika kita menjalankan hidup kita sebagai orang percaya, tidak boleh ada lagi perkara-perkara dunia atau unsur-unsur dunia yang boleh mengisi kekosongan jiwa kita atau yang boleh mengisi ruang hati kita yang kosong, saudaraku. Tidak boleh. Ruang hati kita yang kosong harus kita isi dengan perkara-perkara yang bernilai kekal. Itulah maksudnya daripada kebenaran firman Tuhan ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan kita harus mengerti dengan benar bahwa yang ditambahkan itu bukan berkat-berkat jasmani, bukan. Tetapi ketika kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya ketika kita mau belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, maka semakin hari Roh Kudus akan menambahkan kepada kita hikmat pengertian untuk dapat mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita hidup melakukan semuanya itu, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin dibaharui, semakin hari akan semakin dimurnikan, saudaraku. Manusia batinnya kita akan semakin menjadi cemerlang, dan kehidupan kita akan semakin hari semakin terlihat serupa dengan Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Selama ini ada begitu banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan yang tanpa sadar hanya mau mengisi kekosongan jiwa mereka itu dengan segala sesuatu yang bisa menyenangkan mereka. Kekosongan jiwa mereka akan diisi dengan berbagai keinginan hati, ya. Keinginan hati untuk memiliki kendaraan pribadi yang terbaik, rumah pribadi yang bagus, ya. Perhiasan-perhiasan diri yang bagus, pakaian-pakaian yang bermerek yang cukup mahal, barang-barang branded, dan masih banyak lagi keinginan-keinginan diri yang lainnya, saudaraku, yang ingin dicapai supaya kekosongan jiwa mereka itu bisa diisi dengan berbagai keinginan ini, dan mereka berpikir bahwa itulah yang bisa memuaskan kehidupan mereka. Itulah yang bisa menyenangkan, itulah yang bisa membahagiakan hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya lalu kita ikut tenggelam di dalam cara hidup yang demikian, itu artinya kita sedang tersesat. Saya mau katakan, kita sedang tersesat. Karena apa? Karena semua yang kita inginkan itu, ya, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan pribadi yang terbaik, ingin dihormati, ingin dipandang orang lain supaya tidak terhina di mata manusia. Saudaraku, semuanya itu bukanlah prioritas hidup yang utama. Ya, bukan prioritas hidup yang utama. Itu kehidupan yang tidak bernilai, saudaraku. Sekalipun di mata orang-orang dunia itu merupakan hidup yang berkualitas tinggi. Tetapi sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa semuanya itu adalah fana, sementara. Dan kita tidak akan pernah bisa membawa semuanya itu sampai masuk kepada kehidupan yang kekal. Semuanya itu akan hilang lenyap. Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-12, ya, tentang seorang yang kaya, yang hasil tanahnya berlimpah-limpah, maka ia berpikir ia harus membongkar lumbung-lumbungnya dan mendirikan yang lebih besar lagi, supaya ia bisa menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangnya yang ada. Nah, saudaraku, tetapi firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-19, Lukas 12 ayat yang ke-19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Perhatikan, manusia selalu berusaha untuk mengisi kekosongan jiwa mereka dengan kesenangan hidup seperti ini. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Pada ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara perhatikan itu. Saudaraku, itu artinya kalau selama kita masih hidup di dunia ini, kita hanya berjuang untuk mengisi kekosongan jiwa kita dengan berbagai keinginan diri yang tidak bernilai kekal, maka sebenarnya kita sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan, kalau kita mengisi kekosongan jiwa kita dengan berbagai keinginan diri yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri, maka sesungguhnya kita sedang tersesat. Oleh sebab itu kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Sekali lagi, kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ingat, jangan sampai waktu Tuhan tiba bagi kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk merubah diri. Oleh sebab itu, kita harus menyadari akan keadaan ini. Kita tidak boleh lagi mengisi kekosongan jiwa kita dengan perkara-perkara yang fana, dengan perkara-perkara yang tidak bernilai kekal. Tetapi mulai saat ini kita harus mengambil keputusan. Kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita tahu, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya saat ini,
maka nanti ketika kita berada di balik kematian, kita akan menuai berkat kekal, berkat rohani yang telah disediakan oleh Allah Bapa di sorga bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu saya harus katakan dengan tegas, tinggalkan cara hidup kita yang lama. Jangan lagi hidup menuruti keinginan diri dan hawa nafsu diri. Jangan lagi hidup menuruti cara hidup dunia ini. Tetapi hiduplah sama seperti Kristus telah hidup. Hidup di dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih menumpang di dunia ini, supaya pada akhirnya kehidupan kita bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.